Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada dosen kurikulum dan pembelajaran Bapak Profesor Haji Sofyan Iskandar MPD dan Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD serta teman-teman kelas 4B sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti perkuliahan kurikulum dan pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai landasan dan prinsip pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 10 terdiri dari saya, Ajeng Julia dengan NIM 2000347 selaku moderator. Lalu ada Elmalia Putri dengan NIM 2006523 dan yang terakhir ada Hari Mugnidu Bagja dengan NIM 2000477. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Landasan dan prinsip pembelajaran. Pengertian landasan pembelajaran. Landasan pembelajaran adalah suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam suatu pembelajaran. Oleh karena itu, landasan pembelajaran diperlukan dalam aktivitas pembelajaran agar perubahan yang dilakukan didasarkan pada kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada macam-macam landasan pembelajaran. Landasan pembelajaran terdiri dari yang pertama filsafat. Proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini suatu kebenaran sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan manusia. Yang kedua ada psikologi. Perilaku manusia bisa berubah karena belajar. Akan tetapi, apakah manusia itu memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa jika berada atau dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda? Maka, perilaku yang masih dicari inilah dapat dikaitkan dengan kajian dari ilmu psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang akhirnya mempelajari produk dari gejala kejiwaan ini dalam bentuk perilaku-perilaku yang tampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Lalu yang ketiga ada sosiologi. Manusia adalah makhluk individu dan sosial. Melalui belajar individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi teman hidup bersama dan mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. Landasan sosiologis ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas oleh perubahan zaman yang semakin hedonistik. Maka, pemahaman akan belajar yang ditinjau dari aspek sosiologis inilah yang sangat dibutuhkan orang dewasa. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Landasan komunikasi ini akan banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, serta pola-pola inovasi pembelajaran. Seperti halnya landasan ilmiah yang lain, komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Elma. Kepada Teh Elma dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengertian prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Menurut Haidar Al-Wasilah, hakikat pembelajaran adalah interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran agar tercapai pembelajaran. Adapun jenis-jenis prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Yang pertama, bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif permanen. 2. Peserta didik memiliki potensi gandrung dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan. Yang ketiga, perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami, linear, sejalan proses kehidupan. Terima kasih Teh Elma atas pemaparan materinya mengenai pengertian prinsip pembelajaran dan prinsip umum pembelajaran. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Kang Hari. Kepada Kang Hari dipersilahkan. Jenis-jenis prinsip pembelajaran.
prinsip khusus pembelajaran. Pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua, prinsip keaktifan. Yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung. Yang keempat, prinsip penguatan. Yang kelima, prinsip tantangan. Yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Dan yang terakhir, prinsip perbedaan individual. Baik, yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian adalah memutuskan pikiran dan perasaan emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Perhatian dapat muncul secara spontan dan juga muncul karena direncanakan. Dalam proses pembelajaran, perhatian akan muncul dari siswa apabila pelajaran yang diberikan merupakan bahan pelajaran yang menarik dan dibutuhkan oleh siswa. Namun, jika perhatian alami itu tidak muncul, maka tugas guru untuk mengingatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, sehingga akan menimbulkan motivasi yang tinggi dalam belajar. Nah, motivasi dapat bersifat internal, artinya muncul dari dalam diri tanpa ada intervensi dari yang lain. Lalu, selanjutnya, prinsip keaktifan. Kecenderungan psikologi saat ini menyatakan bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu, memiliki kemampuan dan keinginan belajar. Pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara langsung akan menghasilkan pembelajaran lebih aktif sehingga dapat mengacu tujuan pembelajaran. Trik terkait dengan konsep aktivitas. Setiap kegiatan belajar harus memiliki diri sendiri atau individu terjun mengalaminya. Yang keempat, prinsip penguatan. Prinsip penguatan adalah yang dikemukakan oleh psikologi daya manusia memiliki sejumlah daya seperti mengamati, menginginkan, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, menurut teori ini, belajar adalah melebihi daya-daya dengan pengulangan agar setiap daya yang dapat dimiliki manusia dapat terarah sehingga menjadi lebih peka dan berkembang. Prinsip yang kelima, prinsip tantangan. Siswa dalam setiap situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologi. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Titik untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan kepada sejumlah hambatan atau tantangan, yaitu mempelajari materi atau bahan ajar. Nah, maka dari itulah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan-bahan belajar. Baik, selanjutnya yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Pada prinsip ini, siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyusunkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Dengan kata lain, penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Nah, yang terakhir, prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Nah, untuk itu dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kegiatan dan kelemahan dirinya dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Kang Hari atas pemaparan materinya mengenai prinsip khusus pembelajaran. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 10 mengenai landasan dan prinsip pembelajaran telah selesai dilaksanakan.
Kami dari kelompok 10 mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.